Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung, teman-teman energi ya. Kita bilangnya teman-teman energi karena salamnya kita salam energi, salam sehat. Ayo kita sama-sama membangun semangat dengan mengucapkan salam energi, salam sehat. Ya, di dalam energi yang kuat terdapat kesehatan, di dalam kesehatan yang hebat terdapat energi yang hebat. Teman-teman, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan berlatih energi. Topik yang akan kita ambil adalah mengenai tekanan darah tinggi. Meskipun teman-teman energi tidak memiliki tekanan darah tinggi, tetapi ini sangat penting karena apa? Tekanan darah tinggi disebut juga sebagai silent killer. Banyak orang-orang yang tidak memiliki gejala, tidak memiliki keluhan, tetapi tiba-tiba terkena serangan stroke misalnya, atau terkena serangan jantung, pas diperiksa tekanan darahnya tiba-tiba naik. Kondisi-kondisi ini yang menyebabkan kita harus sangat waspada terhadap kasus-kasus tekanan darah tinggi. Saya ingin memaparkan sedikit, tetapi sebelum memaparkan, ada yang jargon yang ingin kita hafal semua ya, yaitu belajar, berlatih, sehat bersama. Ulangi, belajar, berlatih, sehat bersama. Teman-teman, jargon ini adalah perwakilan dari kita semua, bahwa kita harus terus belajar, harus terus dilatih untuk mencapai kesehatan. Belajar tentang penyakit, kemudian berlatih ikhlas, berlatih sabar, sehingga kita bisa jauh lebih sehat. Kondisi-kondisi psikis adalah kondisi-kondisi di mana kita kadang-kadang tidak sadar mempunyai sesuatu yang luar biasa tekanan, sehingga memberikan perubahan terhadap kondisi fisik dan psikis kita. Maka belajar hari ini, berlatih hari ini, kita akan sehat sekarang dan untuk salah satu contoh bahwa ketika kita lebih nilai, maka kita bisa memecahkan masalah lebih banyak. Tapi ketika kita ketakutan, kemudian banyak yang kita pikirkan, masalah yang mudah saja kita uraikan. Allah menjamin masalah itu pemecahannya. Dan Allah memberikan masalah akan lebih berat dari kemampuanmu. Ada masalah berat dari kita diberikan tidak kemampuan. Slide pertama mengenai tekanan darah ini. Pengertian tekanan darah adalah kekuatan yang dibentuk atau dilakukan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri. Jadi kekuatan pengompaan darah terhadap dinding arteri. Tekanan darah dua, yang pertama sistolik ada tekanan saat jantung bekerja. Yang normal di 120 menit. Kemudian yang kedua adalah tekanan saat beristirahat. Itu yang normal di 90 menit. Jadi apa yang harus kita usahakan untuk tekanan darah? Tekanan yang harus kita usahakan itu tidak boleh lebih dari atau 100/9. Tetapi untuk detik tekanan darah biasanya 140 normal. Kemudian slide yang kedua, hipertensi terjadi karena ada penyempitan atau penumpukan plak di dalam pembuluh arteri. Ini aterosklerosis adalah kondisi di mana adanya penyempitan atau adanya pengerasan aorta. Di aorta di pembuluh darah. Nah, penyempitan ini sirkulasi darah jadi terganggu sehingga
Ketika penyempitan itu terjadi, maka kerja jantung semakin tinggi karena pembentukannya dari penyempitan, yaitu berpengaruh terhadap kenaikan tekanan darah. Kemudian kondisi ini menyebabkan kondisi di mana oksigen yang darah yang kepada jantung dan syaraf itu terganggu. Kemudian apa sih yang menjadi penyakit bawaan dari orang yang terkena tekanan darah? Di antaranya adalah stroke. Stroke terjadi karena ketika tekanan darah naik, volume pembuluh darah yang ada di dalam otak itu tidak mampu menampung atau menjaga tekanan darah yang ada di dalam darah terhadap pembuluh darah di dalam otak. Kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi karena pada saat tekanan darah naik, ada fungsi ginjal yang terganggu, yaitu fungsi pengaliran pembuluh darah dari ginjal terhadap jantung. Kemudian penyakit jantung. Orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi cenderung kerja jantungnya lebih cepat, sehingga kelelahan otot jantung bisa menyebabkan bengkak jantung atau bisa menyebabkan terjadinya penyempitan di jantung. Dan penyakit lain yang terpengaruhi oleh tekanan darah adalah kelainan pada syaraf. Kelainan syaraf itu bisa berupa tadi saya bilang stroke, atau yang kedua banyak kasus-kasus terjadinya kelelahan saraf, tremor, atau terjadinya ketidakseimbangan syaraf seperti vertigo dan lain-lain disebabkan karena tekanan darah tinggi. Kemudian terjadi kerusakan mata. Karena sarafnya bermasalah dipengaruhi oleh tekanan darah tinggi, maka ada yang dipengaruhi yaitu organ mata, terutama di dalam retina. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pengidap tekanan darah tinggi? Apa penyebabnya? Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai penderita tekanan darah tinggi? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita belum mengidap tekanan darah tinggi? Selanjutnya, Kang Sam. Penyebab dari orang menderita tekanan darah adalah yang ketiga. Yang pertama adalah salahnya pola makan. Pola makan yang mengandung garam, kemudian pola makan yang banyak lemak. Kenapa? Karena lemak bisa menjadi tumpukan di dalam aorta atau di dalam arteri jantung, sehingga penyempitan arteri itu bisa menimbulkan terjadinya kerusakan aorta atau kekurangan aorta dalam mensekresi aliran darah. Terjadinya pengerasan di dinding aorta. Yang kedua, stres atau beban pekerjaan yang disebabkan lelahnya jantung dan saraf, sehingga akan menyebabkan jumlah oksigen ke dalam otak itu menjadi berkurang. Nah, inilah yang harus kita lakukan, memanage kondisi pikiran kita, pekerjaan kita lebih rileks, kemudian berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, kemudian jauhkan dari target-target yang mungkin tidak mampu kita kejar. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan si pembuluh darah dalam beban hidup. Yang ketiga, faktor genetik. Ini yang sulit kita deteksi. Kadang-kadang kita merasa normal, tapi karena ada faktor genetik, maka suka ada kejadian tiba-tiba kita terjadi tekanan darah yang tinggi. Kemudian yang keempat, usia di atas 55 tahun. Yang kelima adalah pola hidup dengan kurangnya olahraga, minum kafein atau alkohol. Dari faktor-faktor penyebab tadi, tentu kita harus memperbaiki pola hidup kita. Maka pencegahan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat, mengandung serat tinggi, buah atau sayur, kemudian batasi asupan garam dan kafein. Yang ketiga, berhenti merokok, kemudian olahraga rutin dan teratur, dan yang kelima yang bagaimana kita olahraga yang tepat, yaitu pernapasan. Kemudian apa yang terjadi ketika kita minum obat? Nah, ini penting. Jadi seorang penderita tekanan darah tinggi
meminum obat, apa yang terjadi di dalam pembuluh darah? Yang pertama adalah obat yang kita minum itu menurunkan kelebihan kadar garam dan cairan tubuh melalui urin. Jadi ketika teman-teman energi sakit tekanan darah, kemudian meminum obat, yang dilakukan itu adalah menurunkan kelebihan kadar garam dan cairan tubuh melalui urin. Yang kedua, melebarkan pembuluh darah dalam tubuh, sehingga tekanan darah itu turun. Jadi pas ketika naik, kita minum obat, harus melebarkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nanti ini berkaitan dengan yang kita latih. Jadi saya membuat fungsi obat ini berkaitan dengan kenapa kita harus berlatih pernapasan. Yang ketiga, memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Saya tadi sudah uraikan bahwa seorang penderita tekanan darah tinggi yang terjadi pertama sekali adalah berdetaknya jantung tidak normal, tidak sesuai ukuran. Mereka berdetak lebih cepat, sehingga ada dan menyebabkan bisa bengkak atau bisa kelainan otot arteri lainnya. Maka obat yang diminum, obat tekanan darah yang diminum itu fungsinya adalah untuk melebarkan, memperlambat detak jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, penurunan tekanan darah yang menyebabkan dinding pembuluh darah lebih fleksibel dalam pompa aliran darah. Jadi gini, ketika teman-teman tekanan darah, kemudian meminum obat tekanan darah, maka fungsi obat itu akan memberikan dorongan kepada dinding pembuluh darah lebih fleksibel dalam memompa aliran darah. Ingat, arteriosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga ketika kita merangsang obat dengan obat tekanan darah, dia menjadi lebih dalam memompa darah dan oksigen. Oke. Kemudian yang kelima adalah menghambat enzim renin, di mana enzim renin dia berasal dari mana? Dia bisa tekanan darah. Pencegahan, yang tadi saya sudah sebutkan, konsumsi makanan sehat berserat tinggi, sayur, buah, dan lain-lain. Yang kedua, batasi asupan garam dan kafein. Ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, olahraga rutin dan teratur. Yang kelima yang penting adalah olahraga pernapasan. Olahraga pernapasan pada dasarnya bisa mengganti fungsi obat yang tadi di poin 2. Jadi olahraga pernapasan jika dilakukan dengan baik mampu menurunkan kelebihan kadar garam dan cairan tubuh, dan dia bisa membantu melewatkan garam di dalam urin. Bagaimana caranya nanti kita akan latih. Kemudian latihan pernapasan bisa melebarkan pembuluh darah dalam tubuh agar tekanan darah turun. Bagaimana caranya? Nanti ada latihannya. Latihan pernapasan memperlambat detak jantung dalam melebarkan pembuluh darah. Jadi latihan pernapasan bisa membantu relaksasi sehingga otot jantung lebih fleksibel, lebih lebar sehingga menurun. Kemudian pencegahan berikutnya adalah dengan meminum air yang baik. Air yang baik adalah air yang bisa membantu proses terhadap kerja ginjal. Salah satu air yang baik saya tunjukkan adalah Athera 27, di mana Athera 27 adalah air yang diproduksi oleh kami yang salah satu fungsinya adalah membantu kerja dari ginjal. Ketika kerja ginjal baik, ketika kerja ginjal penyaringannya berproses baik, maka jantung akan baik, pembuluh darah aorta dan pembuluh darah arteri akan bekerja dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang bisa membantu pengobatan seperti tadi. Di antaranya adalah untuk melebarkan pembuluh darah arteri, kita ada bahan makanan, yaitu misalnya seledri. Nah, seledri adalah salah satu makanan yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan merelaksasi. Jadi ibu bisa memakan di lalap atau di banyak ya, satu ikat seledri, kemudian digodok, kemudian setelah digodok diminum airnya. Misal 5 lembar batang seledri dengan batangnya, kemudian digodok, kemudian oleh 1,5 gelas jadi 1 gelas diminum setiap pagi sebelum makan. Nah, kemudian pegagan.
Pegagan salah satu fungsinya adalah memperbaiki stimulasi saraf di dalam otak. Jadi pegagan itu luar biasa. Pegagan teh antanan Ibu Bapak, terangnya antanan nu aya di gunung-gunung. Jadi pegagan itu salah satu fungsi luar biasanya adalah dia mampu orang yang sering minum pegagan dia terjaga fleksibilitas si sarafnya dalam mencerna, dalam memompa si pembuluh darah tadi, si sistem darah tadi. Kemudian kelor. Kelor adalah salah satu bentuk makanan yang kalau di FOB atau di lala biasa, dia mampu menjaga kestabilan metabolisme. Kelor mampu menguatkan metabolisme tubuh, kelor mampu menjaga keseimbangan pembuluh darah terhadap si aliran darah dan metabolisme tubuh. Kemudian pisang. Nah, sekarang teh Ibu Bapak, pisang tetapi jangan yang terlalu masak ya. Jadi kalau pisang itu pisang yang tidak terlalu hitam. Pisang kenapa bisa membantu tekanan darah? Karena pisang itu salah satu jenis buah yang mengandung kalium yang tinggi. Nah, jadi pisang itu mengandung kalium yang tinggi. Kalium menetralisir natrium. Nah, bagaimana makannya pagi dengan sore? Kemudian alpukat. Alpukat adalah salah satu jenis buah yang memiliki keunikan dengan lemak tak jenuh tunggalnya, mengandung omega 8. Dia bisa membuat relaksasi pembuluh darah. Nah, tetapi jangan salah, alpukat harus dimakan dengan kulit yang di bawah kulitnya gini. Kan aya alpukat anu konengnya, terus di atasnya teh aya nu hejo. Saya nggak ada alpukat. Nah, yang hejonya harus kabawa untuk dimakan, karena itu yang mengandung serat dan bagus untuk pembuluh darah. Kemudian air tadi saya ulang bahwa air yang bagus adalah air yang membantu kerja ginjal untuk menstimulasi kotoran dan menstimulasi kondisi ginjal serta dinding ginjal sehingga terjadi sekresi yang baik di dalam ginjal. Dan itu sangat membantu ginjal. Nah, salah satu yang saya bikin ini, obat darah tinggi ini adalah terbuat dari kelor, dari pegagan. Kemudian ada juga jahe, karena jahe juga menstimulasi pembuluh darah. Nah, ini saya buat khusus tekanan darah tinggi dan menyetabilkan saraf. Nanti kalau perlu ada di admin kita di bawah. Ada beberapa pertanyaan. Jadi itu sekilas teori sebelum kita berlatih. Intinya begini, latihan pernapasan itu sangat penting karena bisa mengganti fungsi obat yang tadi saya sebut. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di screen-nya. Ada pertanyaan? Tolonglah, tadi ada pertanyaan dari Bunia. Ya, apa itu pertanyaannya? Oke, ada pertanyaan dari Bunia. Pertama, apakah obat tensi itu bisa berhenti diminum jika tensinya sudah normal? Saya harus flashback dulu, sudah berapa lama Ibu Nia ini menderita penyakit tensi darah? Karena ketika si saraf sudah kebergantungan obat untuk merelaksasi pembuluh darah, maka tidak boleh berhenti sekaligus, Bu Nia. Nah, pertama, coba ganti dengan makanan-makanan tadi yang saya sebut, seledri, pisang, alpukat, pegagan, kelor, dan lain-lain. Itu bisa dimakan langsung atau bisa seperti yang sudah ada di dalam kapsul ini. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Nanti Ibu harus berolahraga teratur, olahraga nafas yang akan saya arahkan sekarang. Nanti begini, coba lakukan pengurangan minum. Biasanya begini, 2 kali 1 hari misalnya. Ganti dengan makanan tadi, kemudian jadi 1 hari 1 kali. Pagi, ya. Kemudian setelah normal dalam 1 minggu diukur, misalnya Bu Nia, ukuran minggu ini 120, biasanya 140. Kurangi obatnya jadi 1 kali. Nah, tetapi diganti dengan seledri, makan pisang, alpukat, lalapan pegagan, atau sayur kelor dan lain sebagainya. Jaga makan, tidak boleh berlemak. Dan lakukan latihan pernapasan sekali lagi. Kemudian setelah dalam seminggu itu normal, minggu berikutnya Ibu kurangi ritmenya dari sehari sekali jadi selang sehari. Berikut seterusnya sampai nanti berhenti dalam 1 bulan. Dengan catatan disiplin hidup. Itu patokannya. Jadi jika dengan latihan nafas nanti yang kita latih, Ibu akan punya fasilitas sendiri dalam upaya ikhtiar mengobati tekanan darah.
Pertanyaan kedua dari Kang Dimas Sehat. Apa pertanyaannya? Jika semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sulit pembuluh darah, apakah tekanan darah akan semakin tinggi? Betul. Kang Yusuf begini, jika semakin banyak darah yang dipompa oleh arteri dan arterinya menyempit, yang terjadi bukan hanya darah tinggi, Kang Yusuf. Yang terjadi adalah berhentinya jantung karena ada ledakan di dalam arteri atau kita stroke. Karena apa? Idealnya tekanan darah ya tadi 120/90. Jika semakin menyempitnya arteri dan semakin banyaknya darah yang terpompa, maka yang akan naik adalah sistoliknya. Jadi ketika sistolik naik akan terjadi apa? Ledakan di dalam kepala, di dalam syaraf menyebabkan stroke atau terjadinya pecah pembuluh darah di jantung. Kita anfal atau masuk ICU atau masuk keras ya. Oke, pertanyaan ketiga, Pak Dayat. Ya, pisang. Apakah semua pisang bisa dimakan? Jawabannya bisa. Tetapi begini, untuk penderita gula darah dan tekanan darah tinggi, hindari makanan pisang yang terlalu matang. Ya, jadi misalnya jangan terlalu matang. Kemudian yang paling bagus adalah pisang mas. Karena pisang mas tidak terlalu kaliumnya tinggi, tetapi tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat. Nah, tetapi ada pantangan yang memakan pisang jika ada penderita ginjal. Misalnya Anda adalah penderita tekanan darah tinggi disertai dengan penderita ginjal. Maka Anda tidak boleh terlalu banyak makan pisang karena ginjal tidak boleh terlalu makan kalium yang tinggi. Nanti urium kreatininya naik. Ya, itu Iksan Imasehat. Ya, Iksan Imasehat. Penyebab vertigo itu apa dan bagaimana penanganannya? Untuk ini nanti saya jawab di dalam WA pribadi karena ini termasuk teknik terapi ya. Kang Ihsan, nanti Kang Heldi tolong ingetin pertanyaan Kang Ihsan untuk dijawab setelah ini di dalam WA pribadi. Oke, teman-teman, ini karena ini nanti masuk di YouTube dan di Instagram, teman-teman peserta Zoom tolong untuk YouTube subscribe karena di sana akan banyak info yang saya berikan termasuk tingkatan latihan. Jadi nanti kita akan pertama membuat pola-pola latihan berbagai penyakit, yang kedua akan membuat tingkatan latihan, serta selanjutnya bagaimana cara pola hidup kita yang lebih sehat. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kang Madeka ya? Itu pertanyaan satu lagi boleh deh, masih 15 menit kan sekarang? Ada satu lagi pertanyaan? Nah, tolong teman-teman yang ikut Zoom ini, saya minta bantuan biar saya cepat jadi artis ya. Ini masalahnya jadi artis. Tolong subscribe, terus Instagramnya diklik di Koharudin Official. Nanti kita akan ada info, ada jurus, ada petualangan dan lain sebagainya. Nah, dari Kang Madeka, akan ada apa ya? Karena kondisi saraf yang tidak bagus. Controlling saraf sebagai software tubuh itu mengontrol pergerakan otot jantung, kan? Jadi kalau sarafnya berubah-ubah dalam setiap waktu, maka otot jantung disuruh bekerja. Bekerja untuk bergerak cepat dan bekerja untuk bergerak lambat. Dan itu pasti berefek terhadap otot jantung. Ada dua efeknya. Yang pertama, pengerasan terhadap otot jantung atau pembengkakan jantung. Saya kasih contoh begini, Akang satu waktu naik tangga, naik, terus turun lagi, naik, terus turun lagi, naik, terus turun lagi. Apa yang terjadi di otot betis Akang? Pasti kram. Itulah yang terjadi di dalam jantung. Akan muncul kelelahan otot sehingga akan merubah struktur otot. Bisa bengkak atau karena jantung itu dipengaruhi oleh sistem listrik akan terjadi perubahan yang disebut dengan aritmia jantung. Jadi bagaimana cara memeliharanya? Latihan. Ada latihan yang fungsinya sebagai memelihara kestabilan otot jantung dan saraf. Oke, satu pertanyaan lagi dari Kang Dadang. Semoga bisa menjawab ya, kecuali Kang Iksan nanti jawab khusus. Terakhir ya, nanti habis ini kita latihan ya. Oke, kita tinggal sisa 13 menit lagi. Ya. Kalau terdapat penyumbatan yang di jantung, apakah makanan tadi berpengaruh terhadap penyumbatan? Iya.
Ya, semua makanan tadi, alpukat, seledri, pisang, kemudian pisangnya pisang emas, kemudian kelor, kemudian pegagan, itu sangat membantu. Atau Akang lebih mudah, ada kapsul untuk tekanan darah di sini, dan ada untuk pengobatan jantung. Oke, untuk Kang Agus Supriyadi, apakah diet gas itu berpengaruh? Nanti dijawab khusus Kang Agus ya, di setelah ini. Oke, kita akan sebut jargon lagi sebelum kita berlatih bersama, karena saya dalam 12 menit terakhir akan boleh info Instagram atau channel. Ini boleh. Sodi Koharudin Official, biar saya jadi artis. YouTube-nya Sodi Koharudin. Nanti di deskripsi ya, Kang Sam. Kita akan berlatih, tapi kita sama-sama menyebutkan jargon. Belajar, berlatih, sehat bersama. Oke, ulangi. Belajar, berlatih, sehat bersama. Ulangi dengan semangat. Belajar, berlatih, sehat bersama. Sehat bersama untuk sama-sama membangun hidup lebih baik. Oke, saya akan transformasi energi seperti kemarin 1 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan duduk. Silahkan duduk, konsentrasi terhadap energi yang akan saya transformasi. Ada pertanyaan kemarin, Kang, kenapa energi bisa disalurkan lewat YouTube? Karena energi itu sangat universal. Kenapa di ruangan ini nyala pada saya tidak tahu pembangkit PLN-nya di mana? Itu saya jawabannya. Jadi lewat satelit yang ada di YouTube, saya bisa mentransformasikan energi ke tubuh teman-teman semua, karena kita satu frekuensi. Jadi saya buat frekuensi sama. Oke, 1 menit, rasakan di ujung-ujung tangan, di tulang punggung, kemudian di badan teman-teman. 1 menit saya akan transformasi energi. 1, fungsinya sebagai penguatan energi, yang kedua sebagai pengobatan. Persiapan teman-teman? 3, 2, 1. Fokus. Rasakan di ubun-ubun. Rasakan di tulang belakang, ada aliran sedikit. Kemudian rasakan di kedua telapak tangan dan jari-jari. Oke, yang belum merasakan, ikuti terus Zoom meeting ini, maka akan terbiasa. Oke, simpan tangannya di depan, teman-teman. Kita akan berniat mengalirkan energi ke telapak tangan. Rasakan pergerakan energinya. Oke, 3, 2, 1. Rasakan energinya. Saya sambil transformasi energi dari sini. Teman-teman rasakan energi dari telapak tangan sampai ke ujung bahu, kemudian ke dada. Rasakan energinya. Langkah yang pertama merasakan energi adalah merasakan ketebalannya. Jadi telapak tangan kita terasa tebal. Ya, oke, udah berasa. Nanti tulis di kolom komentar. Silakan berdiri dan rasa tadi jangan hilang. Jadi rasa tadi jangan hilang. Rasa energi tadi jangan hilang. Oke. Persiapan latihannya, nafas dada. Tarik nafas lewat hidung. Jadi tarik nafas lewat hidung. Tarik nafas, buang nafas lewat mulut. Kemudian tahan sebentar. Ya, jadi tarik, tahan sebentar, buang nafas lewat mulut. Persiapan, 3 kali nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Teman-teman tetap merasakan energi yang tadi sudah saya transformasi di telapak tangan. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang. Tarik nafas lagi. Tahan. Buang. Oke. Kita akan melakukan gerak ya. Kita akan melakukan gerak. Teman-teman ikutin telapak tangan yang tadi tebal, tetap rasakan. Oke, persiapan. Tarik.
buang. Rileks, tarik napasnya rileks, buang napasnya rileks. Kita ulangi lagi. Tarik, tahan, buang. Tarik, telapak tangannya hadapkan, rasakan energinya, tarik. Tahan, rasakan energi di antara kedua telapak tangan. Buang. Rasakan energi di telapak tangan dan rileksnya, rasakan. Tarik. Tahan. Buang. Kaki rapatkan dan jungkit sebentar. Rasakan energi di telapak tangan. Oke. Berdiri biasa lagi, ulang. Tarik. Tahan, relaksasi, buang ke atas. Tarik, hadapkan tangannya, rasakan energinya. Tahan, buang. Kaki kanan di bawah. Tarik lagi. Tahan. Buang. Geser lagi kaki kanan rapat, jingkir. Oke, selesai. Turunkan kakinya. Sekarang kita akan belajar relaksasi. Simpan tangannya di atas. Teman-teman, tadi yang kerasa energinya di telapak tangan, rasakan energi itu dari tangan kanan dan dari tangan kiri bergerak. Kemudian arahkan ke area sini. Ini adalah hipotalamus, ini adalah saraf motorik dan saraf sensori. Ketika ada keseimbangan antara saraf di sini, maka tekanan darah akan stabil. Teman-teman rasakan aliran di sini dan rasakan aliran di area jantung ini ya. Oke, persiapan. Simpan tangannya di atas. Tarik nafas dulu. Rileks. Tahan. Buang. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke bawah. Tarik lagi. Tahan. Buang. Tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Tarik, tahan, buang, tangan sejajar. Oke, sekarang kita lakukan relaksasi bersama-sama. Saya akan transformasi pengobatan tekanan darah dan penguat metabolis kepada teman-teman. Rasakan energi di antara kedua tangan itu berkumpul dan alirkan ke arah ubun-ubun, ke arah saraf kiri kanan dan hipotalamus, dan kemudian ke tulang punggung. Oke, kita berhitung 3, 2, 1. Silahkan nikmati spa energi, teman-teman. Kita sedang bermandi energi, saya bantu. Rasakan tolakan dari kiri, dari kanan, kemudian rasakan energi itu mengalir ke area kepala, ke area tulang punggung. Terasa ya hangat ya? Nanti tulis di kolom komentar. Oke, fase kedua, penambahan titik. Jadi kumpulkan energinya di antara kedua telapak tangan, rasakan ada energi masuk dari atas, alirkan ke kepala, tulang punggung, dan jantung. Jadi teman-teman rasakan hangatnya di sini, di kepala belakang dan tulang punggung. Persiapan, 3, 2, 1. Fokus, silahkan teman-teman bermandi energi, spa energi silahkan. Jarang-jarang kita spa, sekarang saya kasih trik untuk spa energi. Teman-teman merasakan begitu hebatnya energi yang Allah berikan kepada tubuh manusia lewat pori-pori, dan begitu hebat Allah berikan energi kepada alam semesta ini. Kita menyatu dengan alam semesta ini lewat latihan simpel dan singkat. Silakan.
Rasakan kehangatan di tulang punggung. Saya yakin insya Allah sudah merasakan semua. Rasakan relaksasi di kepala dan saraf, dan rasakan hangat di dalam jantungnya. Oke, sekarang latihan ketiga. Simpan tangannya di samping, rasakan energinya. Rasakan energinya menyelimuti tulang punggung yang tadi saya transformasi. Hangatnya tetap rasakan, rileksnya tetap rasakan, hangat di jantungnya tetap rasakan. Ya, itu latihan sederhana kita. Untuk jelasnya diulang-ulang di YouTube silahkan, makanya subscribe Sodik Koharudin. Teman-teman, latihan tadi adalah latihan yang kita lakukan dalam memproses gelombang listrik tubuh. Sehingga tubuh kita mengandung gelombang energi yang aktif, yang mengaktifasi pori-pori tubuh kita sehingga bisa menyerap energi. Apakah ini ada intervensi jin? Tidak, saya jamin. Ini adalah pengolahan sistem gelombang tubuh sehingga bisa bersatu dengan gelombang tubuh yang ada di alam ini. Nanti akan ada di buka kelas offline, akan dijelaskan lebih jelas di YouTube kita. Kemudian untuk hari ini saya pikir cukup dengan sekian. Kita sebutkan jantung lagi, belajar, berlatih, sehat bersama. Ulang, belajar, berlatih, sehat bersama. Berlatih, sehat bersama. Belajar, berlatih, sehat bersama. Siap ya? Belajar, berlatih, sehat bersama. Berlatih, sehat bersama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri dari seperti ini, untuk acara 27 yang saya sudah setting untuk kekuatan metabolis dan hipertensi, silahkan daftar hari ini sampai 2 hari ke depan. Akan ada diskon dari 90.000 menjadi 75.000. Akhir 2 hari, berarti hari Senin itu akhir dari pesanan Zoom kali ini. Untuk ujung berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kolesterol, tekanan darah tinggi, dan mengenai bagaimana cara relaksasi yang baik. Untuk herbal ada diskon 5%, silakan ditulis di sini di dalam komentar.